Hello, dear student, Arsitektur Desain Studio 4. Saya tiba-tiba lupa, blank. Video kali ini saya akan memberikan materi minggu ke-14. Walaupun minggu ke-14 nanti baru kejadian sekitar 2 minggu lagi, yaitu setelah libur lebaran. Tapi saya kasih sekarang, karena itu berkaitan dengan tugas kalian untuk upload di UAS ya. Oke, saya langsung aja. Oh, kok hilang? Kemana gerangan nih? Saya mau share screen dulu. Nah, ini. Belum share screen ya. Ini udah malam, udah jam 11. Kan tanya-tanya, kenapa Bu Yasi selalu upload malam-malam ya? Ya, tadi dari pagi mempersiapkan, kurang ini, kurang itu, diperbaikin, baru ready-nya malam. Oke. Kita udah masuk ke minggu 14, Design Development. Sebenarnya, kalau Design Development itu tahapan gambarnya seperti apa ya? Oke, nah ini saya pindah dulu nih gambar orangnya. Oke, ini kalau kalian lihat di bahan presentasi, studi yang kita jalani itu seperti kalian melewati proses desain yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kita lihat konseptual design ini kita udah lewat ya, ada di week ke-2, 3 ya, ketika kalian kritik 1, kritik 2 itu bicara konsep. Jadi itu prosesnya adalah research ya. Sebentar saya cari annotate-nya dulu biar enak nih buat nunjuk-nunjuk. Oke. Oke. Tahap riset ya. Program arsitektur, budget analisis, zoning review, as-built drawing dan interior. Terus kemudian tahapan preliminary. Tahapan preliminary ini kita masuk ke schematic design. Ya. Itu yang kita lakukan pada tahapan UTS. Ya, kalau kita lihat di sini floor plan, arsitek interior, kontraktor recommendation, preliminary, cost estimate, 3D massing, interior, konseptual, image. Ini udah kita lewatin semua ya. Terus kemudian tahap design development itu masuk sampai batasannya di sini. Approval design, approval gambar. Ya. Jadi yang di sini adalah tahap desain. Nih, kalau kondisi sesungguhnya nih seperti ini. Ya. Kemudian tahapan berikutnya ketika udah di proyek, the construction document, construction bidding, terakhir construction administration. Ya. Ada technical drawing and spec, building permit dan observation. Nah, ketika sudah sampai ke design development, itu sudah keputusan desain. Sudah nggak memikirkan mau ganti zoning, memikirkan mau ganti entrance, itu semua sudah dilakukan di schematic design. Ini masuk ke detail design. Udah istilahnya udah memperhalus konsep-konsep kalian gitu. Ya, kalau kita lihat nih sampai di mana sih batasannya? Oke. Selanjutnya desain kalian sudah fokus and decision, ya, sudah fokus mendetailkan, ya. Sudah ada gambarnya, site plan, detail landscape, floor plan, section elevation, material, detail, exterior,
interior. Ini sudah lengkap semuanya. Ya. Terus kemudian, bentar, ini annotate-nya hilang lagi. Oke, saya balikin dulu. Ini contohnya set plan. Gimana sih gambar set plan? Nah, ini ada berbagai mazhab bicara tentang set plan. Set plan yang kita pakai adalah set plan tampak atas. Ya. Ada yang set plan itu ground floor. Ya. Tapi ini kita sepakati sama-sama, set plan adalah tampak atas. Set plan di sini mengkomunikasikan connecting antara outdoor dan indoor ambience, sirkulasi, landscape area, material, dan vegetasi. Kalau kalian menggambar set plan, itu sudah kelihatan konfigurasi vegetasinya, ya, akses dari jalan untuk masuk ke dalam, terus kemudian atapnya sudah kelihatan, tinggi atapnya, mana bagian yang tinggi, mana bagian yang rendah. Nah, itu tentu ditentukan oleh bagaimana gambar pembayangannya. Nah, set plan ini sudah bisa menggambarkan kondisi bangunan tersebut terhadap lingkungannya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini informasi yang harus diberikan pada site plan. Oke, saya mau hilangin annotate-nya nih, mau pindahin. Nah, sebentar. Cross dulu, oke. Kemudian, nah ini contoh gambar set plan-nya. Ya. Ini masuk gambar block plan ya. Sorry, bukan set plan. Jadi bangunan kalian atau set kalian diwarnain yang mencolok. Ya. Sedangkan yang lahan tetangganya berwarna abu-abu. Nah, jadi ini kelihatan nih, bagaimana posisi dia terhadap jalan. Nah, ini jalannya masih kelihatan arahnya. Kemudian akses masuknya juga kelihatan. Ini yang skala 1:2000 di block plan-nya. Oke, selanjutnya, nah ini contoh set plan juga, ya. Kelihatan atapnya, lapangan, softscape, hardscape-nya. Kalau ada kolam airnya kelihatan, pohon kelihatan, perdu, semak, nah semua kelihatan. Ya. Terus berikutnya landscape. Dari landscape-nya kelihatan. Ada rumput, ada semak, ada pohon. Kemudian di hardscape-nya juga kelihatan. Ada jalur pejalan kaki, ada parkir, ada teras. Ya, kemudian kalau ada kolam-kolamnya kelihatan, materialnya juga kelihatan. Nah, itu semua kelihatan di site plan dan di rencana landscape. Tapi seperti yang saya bilang pada materi sebelumnya, landscape dan site plan jadiin satu aja. Ya. Nah, ini masih kelihatan semua nih. Contohnya nih, ya, mana bagian perkerasan, ya, di bagian perkerasan, mana yang rumput, mana yang pohon, nih kelihatan semuanya. Nah, kemudian kita berlanjut ke floor plan. Apa sih informasi dari floor plan itu? Informasi dari floor plan, structure, jelas. Berarti konfigurasi kolom, kelihatan. Ada perbedaan material, perbedaan cara penggambaran, mana yang struktur, mana yang dinding, mana yang kaca. Kemudian material juga kelihatan. Pelantai kelihatan. Jendela, pintu, stair juga kelihatan. Sirkulasi kelihatan. Fungsi bangunan atau fungsi ruang, space organization juga kelihatan. Ya. Kalau dia library, berarti ada rak-rak bukunya. Kalau tidak perbedaan ketinggian, berarti ada keterangan pelantainya berapa. Ya. Oke, next-nya saya mau jelasin apa lagi nih. Oke, sama juga floor plan. Ya,
Ada void kelihatan, lubang, kasih garis cross, tunjukkan itu void. Gitu. Nah, terus ini elevation, tampak. Ya. Elevation, kalau ini gambar apa nih? Ini gambar elevation bukan? Ini adalah gambar perspektif, bukan elevation ya, maaf, ini salah. Ini gambar perspektif. Elevation itu benar-benar arah hadap sama 2 dimensi, gitu ya. Ada contohnya. Waduh, ini belum saya coret. Nah, ini yang benar ya. Ini nah, ini cara penggambaran elevation yang benar. Ada skala orangnya, ada kendaraan, buat proporsi, ada kalau ada pohon, gambar pohonnya, terus kemudian elevation, jangan bilang tampak depan, tampak samping, tampak kiri, tampak kanan, tapi adalah arah mata angin. East elevation, west, ya, itu yang kalian harus buat. South, north, terus kemudian material kelihatan, mana yang kaca, mana yang dinding, itu terlihat. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini juga, ini detailnya ya, south elevation, ini kelihatan semuanya. Ya. Jadi bangunan secara skala udah tertampilkan di elevation-nya. Makanya perlu ada gambar orang, perlu ada gambar pohon, biar orang bayangkan apakah itu bangunannya menara tinggi atau bangunan yang hanya 2-3 lantai. Nah, proporsinya dengan orang. Ini adalah section. Kalau kalian lihat, ini section harus menginformasikan. Nah, ini yang kadang-kadang gambar potongan tuh digambar terakhir gitu. Terus apa namanya dipotong yang tidak menentukan, yang tidak menginformasikan dengan jelas. Padahal itu harus menggambarkan structure, proportion, material, dan circulation. Apa sih structure? Ya kelihatan. Kalau dia misalnya rangka portal, ya kelihatan kolomnya, ya. Terus kemudian pembalokannya kelihatan. Terus kemudian proportion, nah bisa dikasih gambar orang, ya kan. Terus kemudian kalian bisa merasakan ini kependekan nggak ya, ketinggian nggak. Terus sorry, satu lagi kurang nih. Oke, saya langsung edit aja. Kurang tambah, kita tambahin lagi. Plumbing. Plumbingnya juga kelihatan. Cukup nggak pipa AC-nya lewat di situ? Cukup nggak pipa kamar mandi atau toilet dari kloset? Itu terlihat di gambar potongan. Ya. Mungkin potongan 1:100 atau banding 200 nggak kelihatan, tapi di detail, ya detail desain. Nah itu yang kemarin kalian gambar di unitnya. Nah itu belum menggambarkan plumbingnya. Ya, oke. Next-nya, nah ini juga sama, ini potongan. Ini memperlihatkan struktur dari atapnya. Terus juga memperlihatkan hubungan antara lantai satu dengan lantai di atasnya. Ada void-nya, sampai di mana sih void-nya. Terus kemudian kalau ada lift-nya, dipotong di lift-nya, dipotong di tangganya. Ini juga section juga, ya. Itu yang saya bilang tadi. Hampir sama. Nah, ini kan kelihatan nih, ini kolomnya. Ya kan? Ini dari lantai ke lantai kelihatan. Waduh, sudah 12 menit aja nih.
Terus kemudian proporsi, ada gambar orangnya. Jadi kan ketahuan, oh ini bangunnya pendek kan, oh bangunnya megah, oh ini ruangannya ballroom tinggi, oh ini ruangannya private, berarti dia plafonnya agak pendek gitu kan. Next-nya, nah ini section, outdoor section. Nah, ini bisa kelihatan hubungan ruang satu dengan ruang lainnya, yang lainnya. Ya, terus misalnya ada ruang yang agak turun gitu kan, sunken kalau kalian bilang, terus agak naik, itu nanti kelihatan di potongan outdoor. Ya. Nah, nanti kalian asistensi lagi dengan dosen, bagaimana yang mau dipotong, gitu kan? Untuk yang outdoor maupun yang indoor, bagaimana yang mau dipotong. Nah, ini kemudian kita masuk ke 3D. Ada exterior detail, itu kayak sekuen. Sekuen tuh penggalan-penggalan view yang kita lewati pada saat jalan gitu. Misalnya kan mau jalan dari entrance untuk masuk ke retail. Nah, penghadiran seperti apa? Nah, ini kalau kan contohnya di landscape ada orang jalan di taman, dia menyusuri taman, dia lihat apa dulu. Kemudian sekuen berikutnya akan lihat apa, sekuen berikutnya dia akan lihat apa gitu. Di exterior detail, selain menampilkan sequence, menggambarkan material, ya, menggambarkan kalau eksterior ya, hardscape-nya apa, softscape-nya apa, kemudian skalanya seperti apa, apakah ada sculpture yang tingginya sama dengan tinggi orang, atau lebih pendek, atau lebih tinggi, gitu. Ya. Kemudian ini eksterior, ya, eksterior dari luar, ya, perspektif mata burung atau perspektif skala orang normal, nah itu bisa kalian sajikan. Nah ini perspektif mata burung, ya kelihatan semuanya, landscape kelihatan, hardscape-nya, tamannya kelihatan. Nah ini contohnya lagi, yang satu lagi. Kalau ini sekuen eksterior di luar ya. Kemudian detail. Nah, saya rasa kalau detail kalian sudah buat di design development yang kritik 3. Itu aja yang dikumpulin. Oke, rasanya sudah cukup ya perkuliahan untuk detail development atau design development. Nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa di kolom chat ya, atau enggak di forum ya. Yang jelas besok kita akan buka kelas ya. Saya mau review tugas kalian untuk persiapan UAS. Oke, thank you. Stay safe, stay healthy, stay kreatif, stay inovatif, ya.